Bayangkan, kau datang hanya untuk memperbaiki bendungan tua peninggalan Belanda, tapi justru menemukan nama-nama manusia yang dikorbankan, dicor, hidup-hidup di dalam pondasinya. Itulah yang dialami Ryan, arsitek muda yang tak tahu bahwa setiap batu yang disentuhnya menyimpan jiwa yang belum tenang. Malam ketika ia membuka ruang rahasia di bawah bendungan, sesuatu yang sudah 100 tahun terkubur akhirnya bangkit lagi. Sebelum lanjut ke kisah penuhnya, jangan lupa tekan tombol subscribe channel Sepenggal Horor, aktifkan loncengnya, dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Jangan di skip, tonton sampai habis, karena yang berhenti di tengah biasanya akan mendengar ketukan dari dinding rumahnya malam ini. Langit sore di kota kecil itu berwarna kelabu, seperti menyembunyikan sesuatu di balik kabutnya. Ryan turun dari mobil dengan langkah mantap. Udara lembab langsung menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan lumut yang menempel di batu tua. Di depan matanya berdiri bendungan peninggalan Belanda yang menjadi tujuan proyeknya. Bangunan besar itu masih berdiri kokoh, meski sudah berumur ratusan tahun. Air di bawahnya mengalir tenang, tapi terasa ada sesuatu yang janggal di balik ketenangan itu. Tempat ini tua banget. Ya, gumam Vira sambil mengangkat kamera, mengambil beberapa foto dari sudut bangunan. Suara klik dari kameranya terdengar berulang, namun Ryan merasa tidak nyaman. Entah kenapa, setiap kali lampu kilat kamera menyala, ada bayangan samar di pinggir air. Dimas, kontraktor lapangan, berusaha mencairkan suasana. Yang penting, proyek ini lancar. Katanya, dana dari pusat juga besar. Kalau sukses, nama kita bisa naik. Arif hanya mengangguk. Pria itu jarang bicara, lebih banyak mengamati detail bangunan dari kacamata teknis. Struktur masih kuat, tapi sisi utara bendungan ini aneh. Bata dan semennya gak sesuai dengan teknik Belanda yang biasa. Bisa jadi hasil perbaikan di masa lalu. Jawab Ryan cepat, tidak ingin terjebak dengan perasaan aneh yang mulai muncul sejak mereka tiba. Seorang pria tua berjalan mendekat dari arah pos penjaga. Jalannya pelan, membawa tongkat bambu di tangan kanan. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menatap mereka satu persatu. Kalian orang kota, ya? Suaranya serak. Kalau mau kerja di sini, dengar nasihat saya. Jangan kerja malam-malam, apalagi di sisi utara bendungan itu. Ryan menatapnya dengan sopan, tapi dalam hati ia menertawakan peringatan itu. Kenapa, Pak? Pak, ada ular? Atau apa? Orang tua itu menghela napas panjang. Bukan ular, Nak. Tapi yang dulu dikorbankan di sana tidak suka diganggu. Vira berhenti mengambil gambar, menatap pria tua itu dengan alis terangkat. Dikorbankan? Maksudnya gimana? Si tua hanya menatap ke arah dinding bendungan yang gelap, lalu menjawab pelan, biar waktu yang menjawab. Tapi ingat, kalau dengar suara perempuan malam-malam, jangan diladeni. Sebelum mereka sempat bertanya lagi, pria itu berbalik dan berjalan pergi ke arah pos jaga, meninggalkan mereka dalam diam yang aneh. Ryan menepuk bahu Vira. Udahlah, jangan dimasukin ke hati. Mungkin cuma cerita rakyat biar kita takut. Ia mencoba tertawa, tapi tawa itu terdengar kaku. Dalam hati, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Malam pertama di lokasi proyek terasa panjang. Mereka menginap di rumah dinas tua di dekat bendungan. Rumah itu berarsitektur khas Belanda, dengan dinding tebal dan jendela besar dari kayu. Angin malam masuk dari sela-sela kusen, membawa aroma lembab dan sedikit bau amis. Ryan belum bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela, memandangi air bendungan yang gelap di bawah cahaya bulan. Ada sesuatu yang bergerak di permukaan air. Ia menajamkan pandangan. Sekilas terlihat sosok perempuan berdiri di pinggir bendungan. Rambutnya panjang dan pakaiannya lusuh. Ryan berkedip, dan sosok itu hilang seolah tidak pernah ada.
Ia menarik napas dalam-dalam. Mungkin cuma bayangan, gumamnya, tapi perasaannya berkata lain. Keesokan paginya, mereka mulai bekerja. Suara mesin bor dan palu memenuhi udara. Dimas memimpin pekerja lokal menggali sisi barat bendungan. Sementara Ryan memeriksa denah bangunan. Vira sibuk mendokumentasikan setiap sudut. Namun warga sekitar hanya menonton dari jauh. Tak satu pun yang mau mendekat ke area utara. Saat jam istirahat, Arif menghampiri Ryan dengan wajah serius. Aku nemu sesuatu. Ia menunjukkan bata tua yang terbelah dua. Di dalamnya ada serpihan tulang kecil seperti jari manusia. Jangan bercanda, Rif. Aku juga nggak percaya. Tapi ini nyata. Aku nemu di sela semen yang sudah rapuh. Ini bukan tulang hewan. Ryan terdiam. Hatinya mulai goyah. Tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini cuma sisa pembangunan lama. Dulu kan nggak ada alat berat. Bisa aja ada korban kecelakaan kerja. Tapi kalau korban kerja, kenapa tulangnya ditanam di tengah semen? Bukan dikubur, tanya Arif. Ryan tidak menjawab. Ia hanya memandangi tulang kecil itu lama-lama, sebelum akhirnya menyuruh Arif menutup kembali bagian yang digali. Sore menjelang malam, hujan turun pelan. Para pekerja pulang lebih cepat. Ryan dan timnya tinggal di lokasi untuk menyelesaikan laporan harian. Ketika mereka berkemas, tiba-tiba Vira memanggil dari arah bendungan. Ryan, lihat deh ini. Ryan berjalan mendekat, membawa senter. Di pinggir air, Vira menunjukkan bekas tangan di semen basah yang baru mereka cor pagi tadi. 5 jari jelas menekan permukaannya, tapi di sekitarnya tidak ada jejak kaki atau tanda seseorang lewat. Siapa yang bikin ini? Tanya Dimas heran. Entah, jawab Vira. Tapi anehnya, aku sempat lihat airnya bergetar. Kayak ada yang naik dari dalam. Hujan makin deras. Suara petir menggema. Ryan memutuskan untuk kembali ke rumah dinas. Tapi sepanjang jalan, pikirannya terus memutar perkataan pria tua di pos jaga tadi siang. Yang dikorbankan tidak suka diganggu. Malam itu, Ryan terbangun lagi oleh suara aneh. Dari arah luar, terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Isikal 2 kali, lalu ia menatap ke arah jendela. Kabut tipis menempel di kaca, dan di tengah kabut itu, samar terlihat bekas telapak tangan. Telapak itu kecil, seperti milik seorang perempuan. Ryan mendekat perlahan, mencoba memastikan. Tapi sebelum ia sempat menyentuh kaca, telapak itu menghilang. Hanya suara air bendungan yang terdengar, bergemuruh pelan di kejauhan. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hati, ia tahu sesuatu di tempat ini tidak beres. Dan peringatan orang tua tadi siang mungkin bukan sekadar cerita kosong. Hari itu udara di sekitar bendungan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun sejak pagi, menutupi sebagian besar bangunan tua yang akan mereka bersihkan. Ryan berdiri di depan dinding besar berlumut, sementara para pekerja lokal menyiapkan alat-alat pembersih dan bor kecil untuk membuka bagian dalam struktur. Semuanya tampak berjalan biasa, sampai suara aneh itu terdengar pertama kali. Awalnya samar, seperti hembusan angin di antara sela-sela batu, tapi semakin lama, suara itu berubah menjadi rintihan. Pelan, tapi jelas, seperti seseorang menahan sakit dari balik tembok. Ryan sempat menatap sekeliling, memastikan tidak ada siapapun di balik dinding itu. Dimas, ada orang di sisi belakang nggak? Tanyanya. Nggak ada, semua di sini, jawab Dimas yang sedang mengatur kabel mesin. Suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih dekat, disertai desahan panjang yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Vira yang memegang kamera langsung merekam arah dinding. Tunggu, aku mau ambil suara ini. Ia menempelkan mikrofon ke permukaan batu tua yang retak. Saat direkam, suara itu terdengar seperti seseorang memanggil nama, tapi terlalu pelan untuk dimengerti. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang.
Mereka saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara. Rian mencoba menenangkan semuanya. Mungkin cuma suara udara dari celah dinding. Jangan panik, ini bangunan tua. Pasti banyak rongga di dalamnya. Namun, Vira tidak yakin. Malamnya, ia memutar ulang rekaman itu di rumah dinas. Awalnya hanya bunyi gemerisik. Lalu terdengar jelas suara seorang perempuan menangis. Tangisnya panjang, terputus-putus, seperti sedang menahan perih. Di menit terakhir, terdengar lirih suara perempuan berbisik. "Tolong, anakku." Vira menatap layar laptop dengan wajah tegang. "Rian, kau dengar itu?" Rian menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Jangan kasih tahu yang lain dulu. Nanti mereka takut." Tapi di matanya terlihat jelas rasa cemas yang mulai tumbuh. Malam makin larut, angin bertiup dari arah bendungan, membuat suara jendela berderak. Arif sudah tidur lebih dulu. Tapi Dimas masih duduk di teras sambil merokok. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat air bendungan yang berkilau di bawah cahaya bulan. Tenang, tapi entah kenapa terasa menakutkan. Ia menatap lama ke arah air, lalu tiba-tiba melihat sesuatu di seberang. Sosok perempuan berdiri di pinggir air. Rambutnya panjang, menutupi wajah, bajunya lusuh dan basah. Dimas memicingkan mata, memastikan apa yang dilihatnya. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala sedikit tertunduk. "Bu," panggil Dimas pelan. Tapi perempuan itu tetap diam. Lalu perlahan, perempuan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya berlumuran darah, matanya kosong, dan perutnya tampak besar seperti sedang hamil tua. Dimas tertegun. Rokok di tangannya jatuh ke tanah. Perempuan itu melangkah, satu langkah ke depan, dan Dimas bisa melihat darah mengalir dari kakinya ke air. Ia mundur perlahan, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Lalu tiba-tiba, perempuan itu mengeluarkan suara lirih, seperti merintih, kesakitan. Suara yang sama dengan yang mereka dengar dari dinding siang tadi. Dimas berlari masuk ke rumah dinas. Nafasnya terengah. Rian yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. "Kenapa, Mas?" Dimas menunjuk ke arah luar. Suaranya gemetar. "Ada perempuan di pinggir air. Dia berdarah." Rian langsung keluar membawa senter. Tapi saat mereka sampai di luar, tidak ada siapapun di sana. Air bendungan tenang seperti biasa. Tidak ada bekas kaki, tidak ada darah, hanya kabut tipis yang menggantung di atas permukaan. "Masih kelihatan tadi?" tanya Rian. "Barusan, sumpah, aku nggak halu Rian. Aku lihat dia jelas banget." Vira ikut keluar. Dengan wajah tegang, "Kau lihat perempuan hamil kan?" Dimas menoleh cepat. "Kok kau tahu?" Vira menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Suara di rekamanku bilang, tolong anakku." Mungkin itu dia. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Tak ada yang berani bicara lagi sampai akhirnya mereka masuk kembali ke rumah dinas. Rian duduk lama di ruang tamu. Ia mencoba berpikir rasional, tapi hatinya terus mengingat wajah berdarah yang diceritakan Dimas. Ia menatap ke arah dinding rumah yang juga terbuat dari batu tua. Untuk sesaat, ia merasa seperti mendengar suara pelan dari dalam tembok itu, suara napas yang berat, disertai lirih tangisan. Ia berdiri, mendekat, menempelkan telinganya ke dinding. Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang menangis dan memanggil nama yang samar. Suara itu terdengar dari arah bendungan. Vira muncul dari balik pintu kamar dengan wajah pucat. "Rian, dinding kamarku juga bunyi." Rian menatapnya lekat-lekat. "Kau juga dengar?" Vira mengangguk cepat. "Iya, kayak ada yang minta tolong." Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Rintihan itu terus terdengar dari beberapa bagian rumah, seperti berpindah-pindah dari satu dinding ke dinding lain. Kadang terdengar suara bayi menangis, kadang hanya napas berat yang membuat jantung mereka berdebar. Dimas menutup telinganya dengan bantal. Arif membaca doa berulang kali,
Sementara Vira duduk di pojok ruangan dengan kamera di pangkuannya. Ia mencoba merekam lagi. Tapi kali ini tak terdengar apa-apa. Hanya kesunyian yang menekan. Menjelang subuh, suara itu berhenti. Tapi ketika cahaya matahari pertama masuk lewat jendela, Rian melihat sesuatu di lantai ruang tamu. Bekas tangan berlumuran tanah menempel di ubin. Seolah seseorang baru saja merangkak keluar dari bawah dinding. Bekas itu mengarah ke pintu depan, lalu berhenti di ambang pintu dan hilang begitu saja. Rian tidak bicara apapun. Ia hanya menatap bekas itu lama-lama, lalu berbisik pelan. Sepertinya kita benar-benar sudah membangunkan sesuatu. Pagi itu kabut masih menggantung tebal di sekitar bendungan. Udara dingin menusuk kulit, seolah tempat itu belum sepenuhnya terjaga dari tidur panjangnya. Rian berdiri di tepi bendungan, menatap dinding batu besar yang mulai terlihat jelas di balik kabut. Ia tidak bisa melupakan kejadian semalam, suara dari dinding, tangisan yang direkam Vira, dan penampakan perempuan berdarah yang dilihat Dimas. Semuanya membuat pikirannya kacau. Ia tahu ada yang salah dengan proyek ini, tapi sebagai pemimpin tim, ia tidak bisa menunjukkan ketakutan di depan rekan-rekannya. Dari jauh, ia melihat sosok tua berjalan perlahan menuju arahnya. Pria itu membawa tongkat bambu dan mengenakan jaket lusuh. Rian mengenal wajah itu. Ia adalah Pak Darmin, penjaga bendungan yang kemarin sempat memperingatkan mereka. "Pagi, Pak," sapa Rian sopan. "Pagi, Nak Rian. Kelihatannya kau belum tidur nyenyak," kata Pak Darmin sambil tersenyum tipis. "Tempat ini sering bikin orang baru susah tidur." Rian menatap bendungan yang menjulang di depan mereka. "Saya rasa Bapak benar. Tempat ini rasanya bukan cuma tua, tapi juga hidup." Pak Darmin hanya mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu dekat pos jaga. Dari sana, suara air yang mengalir terdengar menenangkan. Tapi entah kenapa Rian merasa seolah suara itu menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan. "Pak," Rian membuka pembicaraan. "Saya mau tanya soal sejarah bendungan ini. Banyak hal yang tidak masuk akal. Struktur bangunannya unik, tapi di dalamnya kami menemukan hal-hal aneh. Suara dari dinding, tulang di antara bata. Apa Bapak tahu sesuatu?" Wajah Pak Darmin langsung berubah serius. Ia menatap Rian lama, seolah sedang menimbang apakah anak muda ini layak mengetahui kebenaran. "Ayah saya dulu mandor di proyek ini," katanya pelan. "Belanda yang pimpin namanya Tuan van der Hart. Orangnya keras, dingin, dan percaya pada hal-hal gaib." Rian mencondongkan tubuh. "Hal gaib?" Pak Darmin mengangguk. "Dulu, orang Belanda percaya kalau bangunan besar tidak akan kuat kalau tidak diberi jiwa. Makanya, setiap proyek besar mereka harus ada tumbal manusia." Rian terdiam. Ia menunggu kelanjutan cerita dengan dada terasa berat. Biasanya, yang jadi tumbal itu perempuan hamil atau gadis perawan. Mereka dianggap membawa energi paling murni. Tubuh mereka dikubur hidup-hidup di pondasi. Darahnya jadi pengikat agar bangunan ini hidup. Setelah itu, bangunan tidak akan pernah roboh. Air tidak akan bisa menghancurkan. Suara air di bawah bendungan mendadak terasa lebih keras, seperti menegaskan setiap kata yang diucapkan oleh Pak Darmin. Rian menelan ludah. "It's benar-benar terjadi, Pak?" Pak Darmin memandangi air di bawah mereka. "Ayah saya melihat sendiri, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Siapapun yang menolak perintah langsung hilang. Waktu itu banyak warga desa yang dipaksa kerja rodi. Ada satu perempuan, namanya Sulastri. Dia sedang hamil 7 bulan. Malam sebelum bagian utama bendungan dicor, Sulastri diambil dari rumahnya." Rian menahan napas. "Dikorbankan?" "Ya, mereka menutup tubuhnya dengan semen hidap-hidap di sisi utara. Warga yang tahu dipaksa diam. Setelah itu, setiap kali ada yang lewat di malam hari, selalu terdengar tangisan perempuan dari dalam dinding. Suara itu berhenti setelah beberapa tahun. Sampai sekarang, saat kalian datang lagi, Rian tidak bisa bicara.
Kepalanya berputar. Semua kejadian beberapa hari ini seperti potongan puzzle yang tiba-tiba menyatu. Pak Darmin menatapnya dalam. Kau mungkin pikir semua ini cuma mitos, tapi tanyakan pada orang-orang tua di kampung sebelah. Mereka tahu cerita yang sama. Rian menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Kalau memang begitu, berarti arwah-arwah itu masih ada di sini, Pak. Masih. Dan mereka tidak suka bangunannya disentuh, apalagi dibongkar. Rian memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ia mulai ragu melanjutkan proyek ini. Tapi ia juga tahu kontrak dari pemerintah dan investor terlalu besar untuk dibatalkan begitu saja. Jika ia berhenti, karirnya bisa hancur. Pak Darmin, katanya akhirnya, kalau misalnya arwah itu memang masih di sini, apa yang bisa saya lakukan supaya tidak diganggu? Pak Darmin terdiam lama sebelum menjawab. Jangan kerja malam, jangan memecahkan batu di sisi utara, dan jangan sekalipun menertawakan suara dari dinding. Kalau mereka merasa kau meremehkan, mereka akan datang. Rian mengangguk pelan, tapi di wajahnya jelas terlihat kegelisahan. Ia menatap air bendungan sekali lagi. Cahaya matahari mulai menembus kabut, memantulkan warna keemasan di permukaan air. Tapi di balik keindahan itu, ia merasakan hawa berat yang membuat dadanya sesak. Setelah Pak Darmin pergi, Rian berjalan sendirian menyusuri tepi bendungan. Langkahnya pelan, pikirannya kacau. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis, tapi hatinya terus terbayang wajah perempuan hamil yang dilihat Dimas malam itu. Ia berhenti di sisi utara. Dinding batu tua di sana tampak lebih gelap dari bagian lain, seolah menyimpan sesuatu. Rian menatapnya lama, lalu meletakkan telapak tangannya di permukaan batu yang dingin. Seketika itu juga, ia merasa seperti ada getaran halus di bawah tangannya. Sebuah suara pelan terdengar dari balik batu. Hampir tak terdengar. Rian mundur satu langkah, menahan napas. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu seperti erangan pelan. Lalu terdengar bisikan lemah, seperti berasal dari dalam dinding itu sendiri. Anakku, kembalikan anakku. Rian, tubuhnya kuku, darahnya serasa berhenti mengalir. Ia mundur perlahan. Matanya tetap menatap dinding itu. Tidak ada siapapun di sana. Tapi suara itu jelas, nyata, dan menggetarkan seluruh tubuhnya. Angin berhembus dari arah air, membuat daun-daun bergoyang pelan. Rian berdiri membeku, sementara dari dalam dinding tua itu, samar-samar terdengar lagi tangisan pelan seorang perempuan, tangisan yang seolah sudah menunggu berpuluh tahun untuk didengar kembali. Suasana pagi di bendungan itu tidak lagi sama. Kabut yang biasanya hanya tipis, kini menutupi sebagian besar area proyek. Rian berdiri di tepi lubang galian, memandangi tulang-tulang yang baru saja ditemukan para pekerja. Bentuknya masih utuh, seperti tubuh yang tak sempat dikubur dengan layak. Di antara pecahan semen tua, terlihat potongan kain lusuh berwarna merah kusam, seperti kain kebaya yang sudah membatu. Dimas, yang biasanya cerewet, kini hanya diam menatap. Bang, ini tulang manusia kan? Suaranya pelan tapi jelas. Rian mengangguk tanpa kata. Ia memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan sementara dan segera menghubungi pihak kepolisian. Namun ketika petugas datang dan mencatat kejadian itu, semuanya terasa seperti formalitas. Esok harinya, laporan yang mereka buat tiba-tiba menghilang dari kantor kabupaten. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada berita di media lokal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah itu, satu persatu pekerja memutuskan berhenti. Mereka, ada yang bilang saat menggali, mereka mendengar suara tangisan dari dalam tanah. Ada pula yang mengaku melihat tangan keluar dari semen, lalu menghilang begitu disentuh cahaya matahari. Rian berusaha menenangkan mereka, tapi ia tahu suasana sudah tak bisa dikendalikan. Setiap kali malam tiba,
Hawa di sekitar bendungan seperti hidup dingin, lembab, dan terasa menekan dada. Vira terus merekam setiap sudut bendungan untuk dokumentasi proyek. Tapi malam itu, ia datang ke tenda Rian sambil gemetar. "Rian, kamu harus lihat ini," katanya sambil menyalakan laptop. Dalam video yang direkamnya siang tadi, terlihat jelas sesuatu yang tak seharusnya ada. Di belakang salah satu pekerja yang sedang menggali, ada sosok wanita berpakaian lusuh, berdiri memandangi mereka. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan tangan kirinya menempel di dinding semen. Saat diperbesar, terlihat perut wanita itu buncit. Rian menelan ludah. "Mungkin bayangan atau pantulan cahaya," katanya mencoba menenangkan diri. Tapi suaranya terdengar lemah. Ia tahu itu bukan pantulan. Bayangan tidak punya mata. Dan sosok dalam video itu menatap langsung ke arah kamera. Malamnya, Rian tidak bisa tidur. Angin berhembus lembut melewati celah tenda, membawa aroma lumpur dan besi karat. Ia memejamkan mata, mencoba berpikir jernih, tapi tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki di luar. Perlahan, ia membuka resleting tenda. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal dan bunyi air yang menetes dari bendungan. Ketika ia kembali berbaring, tubuhnya mendadak kaku. Dalam mimpinya, ia berdiri di dasar bendungan yang kering, dikelilingi para pekerja Belanda. Mereka tertawa sambil membawa ember berisi semen panas. Tangan Rian diikat, tubuhnya ditahan, dan semen mulai dituangkan ke kakinya. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam di antara gema tawa kolonial itu. Wajah para pekerja Belanda tampak kejam, namun di antara mereka ada juga sosok perempuan pribumi yang menangis. Ia memegang perutnya yang besar, lalu berbisik di telinga Rian, "Kami tidak pernah pergi." Rian terbangun dengan napas terengah. Bajunya basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling, dan baru sadar ada bekas lumpur di ujung sepatunya. Padahal ia yakin belum keluar dari tenda. Keesokan paginya, ia memutuskan menemui Pak Darmin lagi. Penjaga tua itu memandangnya dengan wajah serius. "Kau sudah membuka luka lama, nak," katanya lirih. "Dulu, waktu bendungan ini dibangun, banyak yang tidak pulang. Mereka bukan pekerja biasa, tapi tumbal." Rian menandak, mengingat kembali tulang belulang yang ditemukan kemarin. "Jadi, benar mereka dikorbankan?" tanyanya. Pak Darmin mengangguk pelan. "Yang kau temukan baru sedikit. Dulu di sisi barat, ada satu perempuan hamil yang dipaksa masuk ke lubang pondasi. Katanya, supaya bangunan ini kokoh dan tidak pernah runtuh. Dan sampai hari ini, memang belum pernah roboh. Tapi setiap batu di sini punya nyawa yang menjerit di dalamnya." Ucapan itu menggema di kepala Rian. Ia pulang ke lokasi proyek dengan kepala berat. Dimas menghampiri dan bertanya apakah pekerjaan dilanjutkan. Tapi Rian hanya terdiam. Ia menatap air bendungan yang mengalir tenang, lalu berkata pelan, "Tempat ini tidak ingin disentuh lagi." Namun investor yang membiayai proyek menolak alasan itu. Mereka memaksa pekerjaan harus berjalan. Surat peringatan datang ke tangan Rian sore itu, memaksanya melanjutkan restorasi atau kehilangan kontrak besar. Dalam hati kecilnya, ia merasa sedang melangkah ke jurang yang sama dengan orang-orang dulu. Malam menjelang, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari Sheikhan, Vira memotret sisi barat bendungan untuk laporan terakhir hari itu. Tapi ketika lampu kilat kameranya menyala, ia melihat sosok Rian berdiri di pinggir air. Padahal Rian ada di tenda bersama Dimas. Sosok itu tersenyum samar, lalu menatap ke arah Vira. Dari balik wajah Rian tiruan itu, terdengar suara perempuan berbisik, "Sekarang giliranmu yang menjaga pondasi ini." Malam itu, langit terasa berat. Bendungan tua itu seolah bernafas lagi, membawa kembali setiap nyawa yang pernah disemen hidap-hidap di dalam tubuhnya. Langit sore itu mendung pekat,
Rian berdiri di dekat area barat bendungan sambil memperhatikan pekerja yang sedang membongkar bagian coran tua. Suara palu dan linggis terdengar bergema, memantul di dinding-dinding semen yang lembab. Tidak ada yang menyangka, di balik lapisan coran setebal hampir 1 meter, tersembunyi pintu besi berkarat yang menempel rapat pada dinding dasar. Pintu itu terkunci rapat, seolah menahan sesuatu dari dalam. "Bang, ini kayaknya pintu lama," ujar Dimas dengan wajah ragu. "Mau dibuka?" Rian mengangguk pelan. "Kita harus tahu ini apa. Mungkin ruang teknis lama Belanda." Butuh waktu hampir 1 jam sebelum mereka berhasil membuka gembok besar yang sudah nyaris menyatu dengan besi. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyeruak keluar, menampar wajah mereka. Bau amis bercampur tanah basah membuat perut mual. Vira menyalakan senter dan kamera, menerangi lorong sempit di dalamnya. Lantainya dari batu kasar, dindingnya lembab penuh jamur, dan di beberapa bagian ada tetesan air berwarna kecoklatan menetes perlahan dari langit-langit. "Kayak ruang bawah tanah," gumam Arif sambil menutup hidung. Rian berjalan paling depan, langkahnya hati-hati. Suara sepatu mereka menggema panjang. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan luas dengan tembok melingkar. Di sana ada meja kayu tua, beberapa alat seperti cetakan semen kuno, dan tulang belulang berserakan di sudut ruangan. Tapi yang paling mencolok adalah dinding di sebelah kiri penuh ukiran nama-nama dengan huruf Latin dan tulisan Jawa kuno. Di setiap nama ada tanda palang merah yang tergambar di atasnya. "Ini kayak daftar orang," bisik Vira sambil merekam. "Lihat, banyak nama perempuan di sini." Rian mendekat, menyapu debu dengan tangan. Beberapa nama masih terbaca jelas. Sulastri, Rukmini, Darmi. Di sampingnya tertulis angka yang mungkin menunjukkan usia. Semuanya muda, sebagian bertanda silang ganda. Vira terus merekam, matanya menelusuri setiap sisi ruangan. Namun tiba-tiba, suhu di dalam menurun drastis. Napas mereka keluar seperti asap. Senter Vira berkedip beberapa kali, lalu padam sejenak, sebelum menyala lagi. Saat itu, kamera di tangannya menangkap sesuatu di layar. Sosok perempuan berdiri di belakangnya berpakaian lusuh. Rambut panjang menutupi wajah, dan perutnya besar seperti wanita hamil tua. Vira terdiam, wajahnya memucat. "Rian, di belakang aku ada orang." Suaranya hampir tak terdengar. Rian menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Namun kamera Vira masih menyala, dan di layar terlihat jelas sosok itu bergerak perlahan mendekat. Lalu terdengar suara serak berbisik di telinga Vira, begitu dekat hingga membuatnya menjerit. "Gantian kalian yang dikorbankan." Seketika kamera jatuh. Vira menutup telinganya dan berlari keluar lorong sambil menangis histeris. Dimas dan Arif menyusul, sedangkan Ryan berdiri terpaku, menatap ke dalam ruangan itu. Dari kegelapan muncul tetesan darah yang jatuh satu-satu dari langit-langit, seperti rembesan lama yang kembali aktif. Mereka akhirnya menutup pintu besi itu lagi malam itu juga. Tapi semenjak kejadian itu, keadaan di bendungan berubah. Udara di sekitar proyek semakin berat, dan alat-alat kerja sering rusak tanpa sebab. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar dari arah sungai. Vira, yang masih ketakutan, mendengar seseorang memanggil namanya dari luar tenda. "Vira!" Suaranya panjang dan lirih, seperti dari dalam air. Ia menyingkap tirai tenda dan melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir bendungan. Saat disorot senter, bayangan itu berubah menjadi perempuan hamil dengan tubuh berlumuran lumpur. Vira menjerit dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, Dimas mengaku mendengar langkah kaki berkeliling area proyek, padahal semua orang sedang tidur. Ia juga menemukan bekas tangan di semen basah, padahal tidak ada yang bekerja malam itu. Sementara Arif mulai sering mimpi buruk. Ia melihat wajah-wajah manusia muncul dari dinding bendungan, menangis minta tolong.
Rian mencoba menenangkan semua orang, tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah lepas dari tempatnya. Ia bahkan sempat bermimpi berada di dalam ruang bawah tanah itu lagi. Bedanya, kali ini ia berdiri di tengah lingkaran batu dengan orang-orang Belanda di sekelilingnya. Mereka membawa obor dan ember berisi darah. Salah satu dari mereka menepuk bahunya sambil berkata dalam bahasa Belanda yang samar, "Bangunan kokoh hanya dengan jiwa yang kuat." Ketika Rian terbangun, tangannya penuh tanah basah dan ada bekas darah kering di ujung jarinya. Malam makin tak bersahabat. Suara ketukan dari dalam dinding terdengar hampir setiap jam tengah malam. Kadang seperti tangan yang mencoba keluar, kadang seperti langkah kaki di atas air. Vira tak mau lagi menyentuh kamera. Dimas mengancam akan pergi jika proyek tidak dihentikan. Arif mulai membaca doa setiap kali melewati sisi barat bendungan. Tapi Rian masih mencoba bertahan, meski wajahnya pucat dan matanya merah karena kurang tidur. Ia tahu mereka telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Pintu itu bukan sekadar ruangan, tapi jalan bagi arwah yang dulu dikorbankan untuk kembali mencari keadilan. Dan kini, setiap malam, suara dari dalam dinding terus memanggil namanya, seperti seseorang yang menagih janji lama yang belum terpenuhi. Pagi itu udara terasa aneh, langit mendung, tapi tidak ada tanda-tanda hujan. Rian berdiri di tepi bendungan dengan perasaan tak tenang. Air yang biasanya mengalir tenang, kini tampak bergolak. Permukaannya bergelembung, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah. Ia menatap lama, mencoba memastikan apakah itu hanya arus deras. Tapi semakin lama, suara gemuruh makin jelas bukan suara air, melainkan seperti erangan manusia yang tertahan dari dasar bendungan. Dimas, yang sedang memeriksa sisi pintu air, tiba-tiba berteriak, "Bang, aliran naik sendiri!" Ini nggak wajar. Rian berlari mendekat. Namun saat itu juga air meluap hebat, menerjang dinding beton dan menyeret Dimas ke dalam pusaran yang terbentuk di tengah bendungan. Rian teriak sekuat tenaga, tapi tubuh Dimas sudah lenyap ditelan arus. Airnya hitam, seperti bercampur lumpur dan darah. Tim penyelamat datang beberapa jam kemudian. Mereka menyisir sepanjang aliran sungai, hingga akhirnya menemukan tubuh Dimas tersangkut di akar bambu, sekitar 100 meter dari lokasi proyek. Tapi tubuhnya membuat semua orang terdiam. Kulitnya keras, kaku, dan berwarna keabu-abuan seperti semen yang sudah mengering. Tangannya menengadah ke atas, seolah masih berusaha minta tolong. Vira menangis histeris. Arif menunduk, tak berani melihat. Rian hanya terpaku, matanya kosong. Dia kayak dicor hidup-hidup. Gumamnya pelan. Polisi yang datang hanya mencatat singkat, lalu pergi begitu saja tanpa penyelidikan. Semua terasa aneh, seolah kejadian itu dianggap biasa. Malamnya, tenda mereka sepi. Vira duduk di depan laptop sambil memandangi hasil foto-foto dokumentasi. Ia membesarkan salah satu gambar lama yang diambilnya di dinding bawah tanah. Di pojok ruangan yang gelap, terlihat 3 bayangan samar berdiri sejajar. Salah satunya berwujud perempuan hamil. 2 lainnya seperti laki-laki muda. Vira menatap gambar itu lama, lalu ia membuka buku catatan tua yang tadi siang ditemukan di ruang arsip kecil di dekat bendungan. Sampulnya dari kulit dan penuh tulisan Belanda. Di dalamnya ada kalimat yang membuat darahnya dingin. "Drie Chemen for vervanging, zodat they dem blijft staan." Ia menyalin artinya dengan bantuan ponsel, 3 tubuh untuk pengganti, agar bendungan tetap berdiri. Vira terdiam. 3 tubuh, jumlah mereka yang tersisa Rian, dirinya, dan Arif. Ia menatap ke arah Rian yang sedang termenung di luar tenda, lalu menelan ludah. "Rian," katanya pelan, "aku rasa ini belum selesai." Rian menatapnya dengan mata letih. "Maksudmu, arwah yang dulu ditumbalkan, mereka menuntut pengganti?" Catatan Belanda ini bilang, bendungan harus disegarkan dengan 3 jiwa baru supaya tetap kokoh. Dimas
Mungkin yang pertama. Rian menggeleng cepat. Tidak mungkin. Itu cuma kebetulan. Tapi apa kau yakin? Suara Vira bergetar. Kau sendiri lihat tubuh Dimas jadi keras seperti semen. Itu bukan hal biasa. Sebelum Rian sempat menjawab, terdengar suara seperti sesuatu jatuh ke air. Mereka berdua menoleh bersamaan. Dari arah bendungan muncul riak besar. Lalu samar-samar terlihat sosok seperti manusia berjalan di atas permukaan air. Tubuhnya menggembung, kulitnya pucat, dan wajahnya tidak lagi bisa dikenali. Vira menjerit, "Itu Dimas!" Sosok itu berhenti di tengah air, lalu perlahan tenggelam. Suara air mendesing seperti menghisap sesuatu ke dasar bendungan. Setelah itu, air kembali tenang. Hening yang mencekam menyelimuti mereka. Malam semakin dingin. Arif menolak tidur. Duduk di depan pintu tenda sambil memegang senter. "Kita harus pergi dari sini besok pagi," katanya tegas. Ini bukan tempat manusia lagi. Namun menjelang tengah malam, suara langkah kaki terdengar di luar. Pelan, berat, seperti orang berjalan dengan beban. Senter Arif diarahkan keluar. Tapi yang terlihat hanya kabut dan air yang bergoyang perlahan. Lalu dari dalam kabut itu terdengar suara serak. Suara Dimas. "Jangan pergi." Senter Arif jatuh, dan sebelum sempat berteriak, tangan berlumpur keluar dari tanah di dekatnya, menarik kakinya kuat-kuat. Rian dan Vira menjerit, berusaha menariknya. Tapi tangan itu terlalu kuat. Arif terseret masuk ke lumpur yang tiba-tiba mencair di bawah tenda. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya hilang. Hanya menyisakan senter yang berkedip lemah. Vira gemetar hebat. Matanya berkaca. "Sekarang tinggal kita berdua." Suaranya nyaris tak terdengar. Rian menatap bendungan yang kini kembali tenang. Di bawah permukaannya muncul gelembung kecil, lalu pecah perlahan. Seolah air itu sedang tertawa. Dalam hatinya, ia tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pintu tumbal yang dulu mereka buka kini telah menuntut bayaran. Menjelang subuh, Vira mendengar suara perempuan berbisik di dekat telinganya. "Satu lagi, agar bangunan ini hidup." Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Di kejauhan, air bendungan memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Namun, di balik bayangan itu, ada sosok perempuan hamil yang tersenyum dengan mata kosong. Rian menatap matahari yang mulai terbit, tapi sinarnya terasa dingin. Bendungan itu kini tampak megah dan kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Namun ia tahu, kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Dan ia mulai sadar, mungkin arwah di bawah air belum selesai menagih. Angin berembus kencang sejak pagi. Langit di atas bendungan gelap, seperti menjelang badai. Rian berdiri di depan kantor proyek. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang menumpuk. Ia baru saja menemukan sesuatu di dalam arsip tua yang sempat dibawa Pak Darmin, penjaga bendungan yang tiba-tiba muncul malam sebelumnya. "Pak." Darmin menyerahkan map lusuh dengan tulisan tangan Belanda di halaman depan. "Ini catatan Van der Hart," katanya lirih. "Kau harus tahu kebenaran yang sebenarnya." Rian membuka lembar demi lembar, dan di sanalah ia menemukan kalimat yang membuat darahnya beku. Roh manusia akan menjaga kekuatan struktur. Jiwa yang dikurung membuat bangunan abadi. Dalam catatan itu juga dijelaskan bahwa setiap tumbal tidak hanya dikubur untuk penguat semen, tapi jiwanya sengaja dikunci dengan simbol dan mantra kuno agar tidak bisa pergi. Mereka dijadikan bagian dari bendungan bagian yang tidak bisa mati. Rian menutup buku itu dengan tangan gemetar. Seketika bayangan perempuan hamil dan sosak-sosak lain yang ia lihat beberapa hari terakhir menjadi jelas. Mereka bukan hanya korban, tapi penjaga yang dipaksa bertahan di dunia ini. Arwah yang disegel untuk menjaga kokohnya bendungan. Malam itu Rian kembali ke lokasi barat, tempat pintu besi tua berada. Vira mencoba melarangnya. "Kita harus pergi dari sini, Rian. Semua ini nggak bisa kau lawan."
Mereka bukan cuma roh biasa. Aku nggak mau mereka terus terperangkap di sini, jawab Rian dengan suara rendah. Kalau mereka dikurung, satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah menghancurkan segel itu. Rian membawa palu besar, obor, dan buku catatan Van der Hart. Saat pintu besi dibuka, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Lorong itu masih sama seperti dulu, gelap, lembab, dan berbau besi karatan. Tapi kali ini, ia melangkah lebih dalam. Di dinding-dindingnya, ia bisa melihat ukiran simbol yang sama dengan yang tertera di buku catatan. Simbol itu seperti mata besar dengan garis melingkar di tengahnya. Ia berhenti di depan pilar utama di tengah ruangan. Pilar itu terbuat dari semen tua dengan bekas tangan menempel di permukaannya. Sot di sana. Pilar itu terasa hangat, seolah masih hidup. Dari sela-selanya, terdengar suara samar tangisan, rintihan, dan doa dalam bahasa yang tak lagi dimengerti. Maaf, bisik Rian lirih. Lalu ia mengangkat palu dan memukul sekuat tenaga. Suara benturan bergema keras. Pilar itu retak sedikit, dan dari retakan itu mengalir darah pekat. Rian mundur selangkah. Napasnya memburu, tapi ia tahu ia harus lanjut. Ia memukul lagi dan lagi. Setiap pukulan membuat ruangan bergetar. Lampu obornya berkelap-kelip, udara semakin berat, dan suara tangisan makin jelas. Sampai akhirnya, retakan besar membelah pilar itu. Dari selannya, muncul semburan angin panas bercampur bau anyir. Dinding ruangan mulai bergetar keras. Vira yang menunggu di luar berteriak memanggilnya. Tapi Rian tak berhenti. Ia memukul sekali lagi dengan tenaga penuh. Pilar itu pecah. Seketika terdengar suara jeritan perempuan bersahutan dari segala arah. Udara berubah panas, lalu dingin, lalu berputar seperti pusaran. Rian jatuh, tersungkur. Dari dinding muncul wajah samar, perempuan hamil, laki-laki muda, dan anak kecil. Mereka semua berteriak bersamaan, bukan karena marah, tapi karena sakit. Cahaya merah keluar dari tanah, membuat seluruh ruangan terang sekejap. Bendungan di atas mereka mulai berguncang. Tanah bergetar, air di permukaan bergolak. Pak Darmin yang berada di pos jaga menatap ke arah bendungan dengan wajah pucat. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dia membuka segelnya, gumamnya lirih. Sebelum air meledak dari celah dinding utama, Rian berusaha bangkit, tapi air dari atas mulai merembes masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Tangisan berubah menjadi jeritan, dan satu persatu wajah arwah memudar ke udara. Vira berlari ke arah pintu lorong, berteriak memanggil nama Ryan. Tapi dari dalam hanya terdengar suara air yang makin deras. Tiba-tiba dinding retak besar, dan semburan air menghantam kuat. Vira terpental ke tanah. Sementara dari dalam lorong, cahaya putih menyilaukan keluar bersamaan dengan suara teriakan ribuan jiwa yang lepas. Air bendungan pecah, menelan seluruh area proyek. Ketika pagi tiba, bendungan itu tinggal setengah. Sebagian bangunan runtuh, sebagian lain berdiri dengan kokoh. Anehnya, tidak ada yang tahu di mana Rian berada. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Tapi warga mengatakan, sejak hari itu, air di bendungan menjadi jernih. Dan kadang, di malam hari, terlihat bayangan laki-laki berdiri di tepi air, menatap ke arah dinding barat. Pak Darmin menutup bendungan itu untuk umum. Namun, ia tahu, arwah yang dulu dikurung, kini telah bebas meski sebagian jiwa mungkin masih tertinggal. Bangunan itu tidak sepenuhnya mati. Batu-batu tua itu masih berdenyut pelan, seperti bernapas, seolah di dalamnya masih ada satu jiwa yang belum tenang. Dan setiap kali malam tiba, suara palu terdengar samar dari bawah tanah, suara seseorang yang masih berusaha menghancurkan pilar terakhir. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Rian duduk di kursi ruang tamunya dengan wajah pucat. Luka-luka bakar di lengannya mulai menghitam, seperti semen yang mengeras di kulit. Ia menatap televisi yang mati,
Tapi pantulannya di layar menampakkan sesuatu di belakangnya bayangan. Seseorang berdiri diam di sudut ruangan. Saat Rian menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding apartemen yang lembab dan retak. Ia memejamkan mata, mencoba tidur di sofa. Tapi suara ketukan pelan terdengar dari arah kamar mandi. Tok, tok, suaranya teratur. Seperti seseorang sedang memukul dinding dengan jari. Rian menatap ke arah itu. Jantungnya berdetak cepat. Mungkin pipa air. Gumamnya pelan. Mencoba menenangkan diri. Namun suara itu makin keras. Makin dekat. Hingga terdengar tepat di belakang kepala tempat ia bersandar. Pagi hari, Rian pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lukanya. Dokter mengatakan, luka itu aneh, tidak seperti luka bakar biasa. Daging di bawah kulitnya tampak seperti mengeras, menyerupai adukan semen. Dokter menyarankan biopsi, tapi Rian menolak. Ia tahu ini bukan penyakit. Ia tahu ini kutukan. Beberapa hari kemudian, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih cepat, lebih panik. Seperti seseorang sedang meminta tolong dari balik tembok. Rian menempelkan telinganya ke dinding dan mendengar bisikan samar. Bebaskan kami. Suaranya berat dan bergema. Seperti datang dari dalam tanah. Tubuhnya langsung merinding. Ia mundur, menatap dinding itu dengan ngeri. Keesokan malamnya, Rian memutuskan memanggil tukang untuk memeriksa tembok apartemennya. Pria parubaya itu datang dengan palu dan senter. Ini tembok lama, Pak. Kadang lembab karena pipa bocor, ujarnya sambil menggetuk getak bagian retak. Namun saat palunya menghantam sedikit lebih keras, semburan cairan merah keluar dari celah kecil. Pria itu kaget dan menatap Rian. Pak, ini darah. Rian membek. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Darah itu menetes perlahan di lantai lalu berhenti. Ketika dinding itu diperiksa lagi, cairan itu mengering seperti semen. Tukang itu langsung pamit, menolak melanjutkan pekerjaan. Maaf, Pak. Saya nggak sanggup. Ini bukan masalah bangunan, katanya tergesa keluar dari pintu. Malam berikutnya, Rian mendengar suara tangisan perempuan dari balik tembok. Suaranya lirih, seperti seseorang menahan sakit. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi seluruh listrik apartemen mati. Hanya cahaya dari ponselnya yang menerangi ruangan. Saat cahayanya menyorot ke arah dinding, sesuatu perlahan muncul di permukaan tembok bekas. Telapak tangan satu persatu, seperti seseorang mencoba keluar dari dalam. Rian mundur dengan napas memburu. Tiba-tiba lantai di bawahnya bergetar, dan tembok itu seakan bernapas. Dari celah retakan, muncul wajah perempuan pucat dengan mata kosong, menatap langsung ke arahnya. Dari mulutnya keluar suara yang membuat darah Rian membeku. Kau belum menebus mereka. Ia menjerit dan berlari keluar apartemen. Tapi pintu tidak bisa dibuka. Gagang pintu terasa dingin, lalu berubah kasar, seperti semen basah. Ia menarik paksa, hingga kulit tangannya terluka. Suara tangisan itu berubah jadi tawa, bergema dari seluruh dinding. Semua permukaan ruangan kini tampak seperti coran basah, berdenyut dan mengeluarkan darah. Rian berlari ke kamar mandi, memutar keran air, berharap bisa mencuci tangannya. Tapi yang keluar bukan air melainkan cairan abu-abu pekat, seperti adukan semen. Ia teriak dan menatap cermin. Dari pantulan itu, ia melihat tubuhnya mulai tertutup lapisan abu yang menebal perlahan. Ia menggosok-gosok kulitnya, tapi makin digosok, makin keras, seolah tubuhnya sedang menjadi bagian dari bangunan. Suara itu kembali terdengar, kali ini di telinganya. Kau sudah jadi bagian dari kami. Lampu apartemen berkedip, lalu padam sepenuhnya. Ketika petugas keamanan datang pagi harinya karena laporan tetangga, mereka menemukan apartemen Rian dalam keadaan kosong. Semua perabot tertutup lapisan semen kering. Tidak ada tanda-tanda orang tinggal di sana, kecuali satu dinding yang anehnya masih lembab. Di sana tertulis samar dengan jari, "Maafkan aku." Beberapa minggu kemudian, pihak pengelola mencoba merenovasi unit itu. Saat pekerja mulai membongkar tembok utama,
Mereka menemukan sesuatu di dalamnya, potongan rambut, kuku manusia, dan selembar kertas proyek bertuliskan nama Ryan Pratama. Dinding itu kemudian ditutup kembali atas perintah atasan dengan alasan gangguan struktural. Namun hingga kini, penghuni baru di lantai itu sering mengeluh soal suara ketukan malam hari. Selalu 3 kali. Selalu dari arah yang sama. Tok, tok. Seolah seseorang masih terkunci di balik tembok, menunggu giliran untuk dibebaskan. Hujan rintik mengiringi langkah Ryan menuju perpustakaan arsip nasional. Tubuhnya masih terasa lemah. Luka-luka di lengannya belum sembuh sempurna, tapi ada sesuatu yang memaksanya datang ke sana. Di kepalanya, mimpi tentang bendungan dan suara-suara dari dinding terus menghantui. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Di ruang arsip yang pengap itu, Ryan bertemu dengan seorang petugas tua bernama Pak Suryo. Ketika Ryan menyebut nama Vanderhart, wajah petugas itu langsung berubah pucat. Ia menatap Ryan lama sebelum akhirnya berkata, "Kau yakin ingin tahu tentang dia? Banyak orang yang mencoba mencari tahu, tapi tak pernah kembali." Ryan hanya mengangguk. Ia tahu risikonya, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar dari rasa takut. Pak Suryo akhirnya mengantarnya ke ruang bawah, tempat dokumen-dokumen lama Belanda disimpan. Di sana, Ryan menemukan sebuah jurnal tebal dengan sampul kulit lusuh. Di pojoknya tertera inisial 509, hari, dan tahun 1897. Ketika ia membuka halaman pertama, aroma kertas tua bercampur debu langsung memenuhi hidungnya. Tulisan tangan yang rapi dan tegas memenuhi lembar demi lembar. Jurnal itu mencatat semua proyek kolonial besar yang pernah dibangun. Jembatan, terowongan, rumah dinas, dan bendungan. Tapi yang membuat Ryan bergidik adalah bagian tengah jurnal itu, di mana tertulis judul besar, Dizial Binding, Ikatan Jiwa. Tulisan di bawahnya menjelaskan metode aneh yang dilakukan Vanderhart. Ia percaya setiap bangunan besar membutuhkan jiwa agar kokoh dan abadi. Dan jiwa itu harus diperoleh dari manusia yang dikorbankan dengan cara tertentu. Biasanya perempuan hamil atau gadis muda yang dianggap suci. Mereka dikubur hidup-hidup di pondasi. Lalu, roh mereka diikat dengan mantra Belanda kuno agar tidak bisa pergi. Ryan menelan ludah. Tangannya gemetar saat membaca bagian berikutnya. Bendungan di Jawa Tengah telah selesai. 3 jiwa dikorbankan, dan bangunan akan hidup selama 100 tahun. Setelah itu, darah baru akan dipanggil sebagai pengganti. Ia berhenti membaca. Napasnya sesak. Bendungan yang dimaksud jelas proyek tempat ia bekerja. Dan sekarang sudah lebih dari 100 tahun sejak itu dibangun. Darah baru, gumamnya lirih. Menyadari bahwa dirinya dan timnya adalah pengganti yang dimaksud, ia melanjutkan membaca halaman demi halaman. Di setiap proyek yang tercatat, selalu ada pola yang sama: jam latambel, waktu penggantian, dan lokasi ritual. Jembatan di Semarang, rumah dinas di Bandung, hingga saluran air di Surabaya. Semuanya menyimpan roro yang sama, dikurung, tidak tenang, dan menunggu waktu untuk lepas. Ryan menemukan satu catatan tambahan yang ditulis dengan tinta berbeda, mungkin oleh seseorang setelah Vanderhart meninggal. Tulisan itu bergetar, seolah penulisnya menulis dalam ketakutan. Mereka mulai bangkit. Dinding berdarah, tanah bergetar. Aku mendengar mereka memanggil namaku. Di malam hari, aku menyesal telah membantu proyek ini. Tak ada bangunan yang benar-benar mati. Mereka semua hidup. Saat membaca kalimat terakhir itu, Ryan mendengar suara berbisik di telinganya. Samar tapi jelas, "Kami hidup karena kalian." Ia langsung menoleh ke belakang, tapi ruangan itu kosong. Lampu-lampu berkedip pelan, lalu satu persatu padam, meninggalkan cahaya kecil dari senter di tangannya. Tiba-tiba, salah satu rak kayu di dekatnya berderak dan roboh sendiri. Puluhan buku tua berjatuhan.
menimbulkan debu tebal. Di antara tumpukan itu, Rian melihat sesuatu selembar foto tua. Dalam foto itu, tampak sekelompok pria Belanda berdiri di depan bendungan yang baru selesai dibangun. Di tengah mereka, ada seorang pria tinggi dengan janggut tipis, Van der Hart. Namun di bagian bawah foto, samar terlihat bayangan wajah perempuan yang setengah tenggelam di dalam coran semen. Rian gemetar memegang foto itu. Ia tahu sosok itu bukan kebetulan. Ia merasa sedang diawasi. Tiba-tiba, dari ujung ruangan, terdengar langkah kaki menyeret. Pelan, tapi jelas. Ia menyorotkan senter ke arah itu. Dan di balik rak, tampak siluet seseorang mengenakan pakaian kerja Belanda tua. Wajahnya gelap, matanya kosong. Sosok itu berdiri diam menatapnya. Tanpa pikir panjang, Rian menutup jurnal dan lari keluar ruangan. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Saat sampai di tangga, ia menatap ke bawah dan melihat jejak lumpur mengarah ke tempat ia berdiri. Jejak itu bukan miliknya. Begitu keluar dari gedung arsip, Rian langsung menatap langit malam Jakarta yang gelap. Di kejauhan, suara sirene terdengar dan dari radio mobil lewat. Berita melaporkan kejadian aneh di beberapa daerah Gembitan tiba-tiba roboh tanpa sebab. Rumah dinas retak dan mengeluarkan cairan merah. Dan bendungan di Jawa Timur meluap tanpa hujan. Rian menatap jurnal di tangannya. Ia sadar yang tertulis di dalam buku itu bukan sekadar sejarah, tapi peringatan. Semua bangunan yang pernah dibangun dengan darah manusia kini mulai hidup kembali. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Kabut tebal menggantung di atas kota tua itu ketika Rian kembali. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia membawa jurnal milik Van der Hart yang kini penuh lipatan dan noda tanah. Tujuannya hanya satu, mengakhiri kutukan yang sudah menelan terlalu banyak nyawa. Pak Darmin menunggu di tepi bendungan dengan lampu Petromax yang redup. Angin dingin bertiup dari arah air, membawa aroma amis yang membuat dada terasa berat. "Kau benar-benar ingin melakukannya?" tanya Pak Darmin dengan suara pelan. Rian mengangguk, tanpa ragu. Kalau tidak dihentikan sekarang, arwah mereka akan terus mencari pengganti. Setiap bangunan lain akan hidup, dan makin banyak yang mati. Mereka menuruni tangga batu menuju sisi bawah bendungan. Tempat lubang tua yang dulu ditemukan masih menganga. Di dalamnya, udara terasa lembab dan pengap. Tapi malam itu, tidak seperti sebelumnya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas dada, sendiri, berat dan menyesakkan. Rian membuka jurnal dan membaca halaman terakhir. Di sana tertulis kalimat pendek dalam bahasa Belanda, yang berarti hanya jiwa pembuka yang bisa menutup. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi maknanya jelas. Ia yang telah membuka pintu tumbal harus menutupnya kembali. Ia mempersiapkan peralatan sederhana, lilin, kemenyan, dan air dari bendungan yang sudah diberkati oleh Pak Darmin. Dengan doa-doa kuno, ketika api lilin mulai menyala, dinding ruangan bergetar pelan. Dari sela-sela batu tua muncul tetesan air bercampur darah. Bau besi memenuhi udara. Pak Darmin mulai melafalkan doa. Suaranya bergetar, namun tegas. Sementara itu, Rian berdiri di tengah ruangan, menatap ukiran nama-nama yang dulu dilihatnya. Satu persatu, nama itu kini menyala samar berwarna merah. Kalau ritual ini gagal, kita berdua mungkin tidak akan keluar dari sini, ujar Pak Darmin. Rian tidak menjawab. Ia menutup matanya dan mulai membacakan mantra yang tertulis di jurnal. Suaranya menggema, seolah dinding ikut menirukan. Saat kalimat terakhir diucapkan, udara di sekeliling mendadak dingin membeku. Lalu suara itu datang, suara perempuan hamil yang pernah menghantui mereka. "Kau yang membuka, kau yang harus menutup." Bisikan itu terasa nyata di telinga Rian, seperti seseorang bernafas tepat di belakangnya. Ia menoleh, dan di sana berdiri sosok wanita dengan perut besar. Wajahnya penuh darah,
Matanya kosong tapi menatap langsung ke arahnya. Rian mundur selangkah, tapi tanah di bawah kakinya berubah lembek seperti lumpur. Kakinya tenggelam perlahan, sementara darah mengalir di sekeliling. Pak Darmin berusaha menariknya, tapi tubuh Rian semakin berat, seperti diseret dari bawah. "Jangan lawan!" teriak Rian dengan napas tersengal. "Biarkan aku menutupnya." Cahaya lilin tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap total, hanya terdengar suara air yang menggelegak dan teriakan samar. Dinding-dinding bergetar keras, beberapa batu mulai runtuh. Dari luar, terdengar gemuruh air bendungan yang naik dengan cepat. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang sedang berontak. Pak Darmin berusaha bertahan di dekat pintu keluar. Namun pandangannya tertuju pada Ryan yang kini sudah tenggelam hingga dada. Wajahnya tampak pasrah. Matanya menatap kosong ke arah sosok perempuan yang kini mendekat perlahan. Sosok itu menyentuh kepala Rian dengan lembut, seperti seorang ibu membelai anaknya. "Sekarang giliranmu menjaga mereka," bisiknya. Tubuh Rian mulai berubah. Kulitnya mengeras, retak seperti semen yang mengering. Napasnya makin lemah, lalu berhenti. Dalam hitungan detik, tubuhnya membatu sempurna, menjadi bagian dari lantai bendungan. Pak Darmin jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Getaran berhenti perlahan. Air yang semula meluap kini tenang kembali. Aroma anyir menghilang, digantikan udara lembab yang sunyi. Pak Darmin berjalan keluar dengan langkah lemah, membawa jurnal yang tergeletak di lantai. Ia menatap air bendungan yang kini memantulkan cahaya bulan. Semuanya terlihat tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, pemerintah daerah menutup lokasi itu sepenuhnya. Mereka menyebutnya insiden kerja biasa. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Bendungan kini tampak bersih, Ernia Jorna, dan warga percaya kutukan sudah berakhir. Namun setiap malam, ketika udara sedang dingin dan kabut turun ke permukaan air, terdengar suara napas dari dalam pondasi. Pelan, seperti seseorang baru saja bangun dari tidur panjang. Kadang, terdengar juga bunyi ketukan halus dari dinding batu, berirama seperti detak jantung. Pak Darmin tidak pernah kembali ke tempat itu, tapi di hatinya, ia tahu satu hal. Kutukan tidak pernah benar-benar berakhir. Bangunan itu tetap kokoh, terlalu kokoh untuk sesuatu yang seharusnya sudah tua. Karena di dalamnya, kini ada jiwa baru yang menjaga jiwa Ryan, sang arsitek muda yang membuka dan menutup sendiri pintu tumbal abadi. Dan sejak malam itu, bendungan itu kembali hidup.